warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar yaitu penataan interaksi belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar pada diri anak didik. Keberhasilan pengorganisasian belajar itu amat banyak bergantung kepada pandangan penata yang menyusun unsur-unsur yang relevan dengan tujuan dan kemampuan serta keterampilan untuk merayu bagian-bagiannya yang dapat menjamin kelangsungan belajar secara efektif dan efisien. Di sini yang perlu kita pelajari yaitu yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu secara umum dijelaskan dengan tujuan hidup. Secara umum dalam Al-Quran dinyatakan, dan aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 56. Tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama menyempurnakan hubungan manusia dengan Khalik, yang kedua menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia, yang ketiga mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Yang bagian kedua yaitu sumber pokok dan kandungannya. Ilmu pengetahuan agama bersumber pertama kali dari Al-Quran, yaitu wahyu yang merupakan wahyu-wahyu ilahi yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah melalui Rasulullah SAW yang merupakan segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW sebagai persyaratan penafsiran dan penjelasan bagi Al-Quran. Al-Quran bila diteropong dari segi sunnah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengandung hukum-hukum yang bersangkutan dengan halal dan haram. Yang kedua yaitu bersangkutan dengan akidah dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu bergantung kepada yang bersangkutan dengan kisah-kisah dan cerita-cerita zaman pada masa lampau. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pembekalan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu C, kebudayaan dan ajaran Islam. Kita mengenal berbagai segi kehidupan sebagai cabang kebudayaan, yaitu seperti sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknik. Kejayaan kebudayaan itu dimungkinkan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dan kaidah-kaidahnya, diantaranya yaitu 1. Menghormati akal manusia, 2. Mewajibkan setiap pemeluknya, 3. Melarang orang bertaklid buta, 4. Menyuruh manusia untuk menegakkan keadilan, 5. Menggembirakan pemeluknya, 6. Menggemarkan pemeluknya. D. Sifat-sifat pengajaran agama Islam. Di pendidikan ini kita telah menarik garis besar antara pengajaran agama Islam, pengajaran agama dan pengajaran umum. Dengan membandingkan kedua jenis pengajaran tersebut antara umum dan agama, tampak sifat-sifat khasnya yang terkandung dalam pengajaran agama, diantaranya yaitu A. Pengajaran agama memiliki 2 sisi kandungan. Yang pertama, sisi keagamaan merupakan wahyu ilahi. Kedua, kalau yang keduanya berisikan mutlak dan berada di luar jangkauan indera dan akal. Yang B, pengajaran agama bersifat memihak, yang memihak itu seperti tidak netral, tidak bias atau ditolak atau ditawar. Ada keharusannya untuk tetap berpegang pada ajaran-ajarannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daradi Hamuna Narahab, NIM 1920100041. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil materi kami. F. Pengajaran agama tidak dapat diberikan sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, sehingga ia harus memberikan secara menyeluruh, sempurna sekali pada suatu tingkat lembaga pendidikan. Pengajaran agama adalah tuntutan hidup, maka ia harus dapat memenuhi kebutuhan agama yang baik dan benar setelah anak menamat akan sesuatu tingkat lembaga pendidikan. Orientasi strategi pengembangan bahan pengajaran. Terdapat beberapa unsur strategi yang dijadikan sebagai sebuah landasan dalam pengembangan bahan yang hendak diajarkan, yaitu konsep agama yang luas, panggilan Islam sebagai tugas suci, berpusat pada tauhid, berpangkat pada pengendalian diri dan makna dari kehidupan individu dan kehidupan lingkungan masyarakatnya. Konsep agama yang luas merupakan sebuah strategi yang hendak diajarkan. Pengajaran agama ini tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum, akan tetapi pengajaran ini sebagai sebuah penuntun hidup yang menanamkan nilai-nilai dan sikap terhadap segala segi kehidupan. Dan disinilah diperlukan guru yang profesional dan mempunyai pengetahuan tentang kebudayaan dan cabang-cabangnya, sehingga mampu memberikan sebuah contoh yang aktual mengenai sistem nilai dan sikap keagamaan terhadap segala segi kehidupan umat manusia. Panggilan Islam sebagai tugas yang suci. Sebagaimana panggilan Islam atau berdakwah merupakan sebuah tugas yang telah diberikan terhadap setiap muslim, sebagaimana yang telah firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak kepada bakti dan menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari kejahatan, dan mereka itu orang-orang yang mendapat kejayaan. Islam berpangkal pada tauhid, jadi pengajaran pula harus berpangkal pada tauhid pula. Tauhid merupakan bagian yang strategis dari seluruh kehidupan keagamaan manusia, yang mana tauhid dapat membebaskan manusia dari penyembahan dan pengkultusan kepada yang bukan-bukan. Jadi dalam pengajaran yang hendak diajarkan, tauhid sangat diperlukan. Dan juga pengajaran harus mampu tumbuhkan disiplin dalam bentuk kata hati yang mengendalikan tingkah laku manusia sesuai acuan agama. Dalam arti lain, pengajaran Islam berorientasi pada pengendalian diri yang merupakan sebuah basic dalam pembangunan masyarakat yang stabil dan adil. Di samping itu, semua pengajaran agama Islam harus dapat menghasilkan sebuah makna yang berarti dalam kehidupan, baik kehidupan individu dan juga kehidupan masyarakat. A. Kriteria pemilihan isi bahan. Sekurang-kurangnya untuk mengembangkan bahan pengajaran agama Islam ada 6 kriteria, yaitu bahan pengajaran agama Islam harus dapat mengisi falsafah negara Pancasila. Dalam artian, pendidikan agama tidak hanya mengisi sila pertama dari Pancasila, tetapi merupakan pengisian dari sila-sila yang lainnya. Karena pendidikan Islam merupakan tuntutan bagi seluruh segi kehidupan manusia. Kemudian pengajaran agama Islam hendaknya mengutamakan ajaran yang pokok-pokoknya dan menyeluruh, dan harus sesuai dengan kematangan anak dan perkembangan anak, sesuai dengan lingkungan. Bahan yang diajarkan pada setiap tingkat dan jenis sekolah harus bersifat menyeluruh atau terminal, berkesinambungan, terpadu, dan sejalan. B. Prinsip-prinsip dasar pengembangan agar program, cara-cara pengembangan program, dan sumber-sumber bahan belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.